8 mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini saya Niputudian Erawati, NPM 183212178. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa bisnis internasional jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu? Karena pada era globalisasi saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sangat pesat dalam dunia ekonomi dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Sehingga menyebabkan banyak perubahan pada kegiatan bisnis maupun pola pikir masyarakat atau konsumen akan suatu barang dan jasa yang semakin meningkat. Di mana suatu bisnis itu tidak akan pernah ada sebuah negara yang hanya memprioritaskan ekonomi nasionalnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh perdagangan dan investasi luar negeri. Di samping itu, persaingan bisnis tidak saja hanya antara perusahaan-perusahaan dalam satu negara, akan tetapi juga persaingan itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang ada dalam satu regional atau kawasan, bahkan antara benua lainnya. Maka, dengan aktivitas bisnis internasional yang semakin maju, yang melibatkan aktivitas kegiatan bisnis yang melintas batas negara satu dengan negara lainnya, dengan begitu, bisnis internasional dikerjakan jauh lebih kompleks sebab negara-negara memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Sehingga nantinya bisnis internasional patut mampu berprofesi dengan bermacam kendala dalam suatu bisnis yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan akan berjalan dengan lancar tanpa suatu risiko yang tinggi yang dapat menyebabkan kerugian di dalam suatu bisnis. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dayu Gede Sriatnyani, NPM 18321212111. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah perdagangan internasional secara akurat mencerminkan kompetisi global? Iya, karena dengan adanya perdagangan internasional ini akan menimbulkan persaingan antar negara, di mana suatu negara berlomba-lomba untuk memasarkan produknya ke pasar global dengan adanya selisih harga tersebut sesuai produk yang dijual. Selain itu, industri kecil juga kesulitan untuk bersaing sebab adanya keterbatasan modal. Sehingga hal ini menyebabkan semakin membatasi ruang gerak industri kecil karena harus bersaing dengan industri nasional maupun multinasional yang memiliki modal yang jauh lebih besar. Jadi, adanya persaingan yang tidak sehat di dalam pasar global tersebut. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandeka Dwi Kanya Dewi, NPM 18321211259. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa pola konsumsi serupa pada negara industrialis meskipun adanya perbedaan budaya. Nah, alasannya itu karena adanya konvergensi dan divergensi pada pola konsumsi. Kemudian di negara industrialis itu peredaran uang atau pendapatan masyarakatnya bersifat sama. Selain itu,
pada negara industrialis cenderung pada layanan yang serba cepat, instan, dan transportasinya yang berbasis teknologi tinggi, sehingga pola konsumsi pada masyarakat di negara industrialis itu serupa walaupun adanya perbedaan budaya pada masing-masing negara. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Kading Ngurah Harinata Putra, NPM 1832 121363. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu bagaimana perbedaan pemasaran global dari pemasaran internasional. Jawabannya, karena pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan satu, upaya-upaya standarisasi, 2, koordinasi lintas pasar, dan 3, integrasi global strategi peluasan adaptase penciptaan. Baik, sekian, terima kasih. Om Santi Om. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kada Winda Pada Putri, NPM 595. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu menurut Anda apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia atau tidak? Dan berikan alasannya. Menurut saya, setiap perusahaan yang mempunyai produk yang sama tidak harus memasarkan produk dengan cara yang sama dengan perusahaan lain. Karena produk yang sama jika memakai cara memasarkan yang sama dengan perusahaan lain akan mendapatkan peluang yang lebih sedikit jika dipasarkan di seluruh dunia. Konsumen yang sudah terbiasa dengan produk dari perusahaan sebelumnya akan terus membeli produk dari perusahaan tersebut, dan perusahaan tidak akan berkembang dan akan malah menjadi bangkrut. Seperti contohnya perusahaan KFC dan McDonald yang mempunyai produk yang sama, yaitu ayam goreng crispy, tetapi cara memasarkan produk KFC dan McDonald itu berbeda. Seperti KFC yang memasarkan produk ke seluruh dunia dengan banyak varian western, tetapi McDonald mempunyai ide yang cukup menarik, seperti di Indonesia, yaitu membuat varian dengan tema Nusantara, seperti dulu terdapat menu ayam saus gulai. Ini akan menarik konsumen untuk mencoba dan akan terus membeli produk McDonald. Sekian dari jawaban saya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Adik Lili Wapsari, NPM 373. Saya akan menjawab soal nomor 5, apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama? Menurut saya tidak, karena jika kita memiliki produk yang sama dan kita bisa memasarkannya dengan cara yang lebih unik dan baik, kita akan mempunyai peluang yang lebih besar dari perusahaan lain untuk mendapatkan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Gede Arya Pratnyana, NPM 18321211502. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana internet mempengaruhi pemasaran global. Menurut saya, internet sangat mempengaruhi pemasaran global karena balik lagi kepada tujuan dari pemasaran global adalah untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan penjualan suatu perusahaan, di mana suatu perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan penjualannya dari pasar domestik ke pasar internasional. Di sanalah internet berpengaruh untuk membantu marketing atau pemasaran dari perusahaan tersebut agar mampu bersaing di pasar internasional. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nyoman Jimmy Arsana, NPM 183212167. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana internet mempengaruhi pemasaran global. Di sini saya akan menambahkan, yaitu karena internet adalah suatu jaringan yang dapat membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pemasaran global dan juga membantu perusahaan yang baru memulai dalam pemasaran global, karena jaringan internet itu bisa dibilang dapat menjangkau orang-orang yang jauh sehingga orang-orang tahu apa yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Sekian dari jawaban saya, semoga dapat diterima. Terima kasih.
Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Bila dalam jawaban kami masih ada yang kurang, kami mohon masukan dan saran oleh Ibu Indiani selaku dosen pengempu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional serta teman-teman. Sekian dan terima kasih kami ucapkan atas waktu yang telah diberikan. Kami tutup dengan Pramosanti.